Mungkinkah kembali kau tak benar-benar pergi, masih di sini, ada di sini bersamaku. Apakah ini pertanda darinya untuk satukan kita lagi, berjanji untuk tetap di sini. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama Podcast Kinari. Bersama saya Kinto. Dan saya Ari. Kali ini kita bersama siapa Mas Kin? Ada Mas Dea Abdil. Langsung nyanyi Mas Abdil. Langsung ya. Halo. Selamat datang di Warta Kota. Mas, panggilnya Mas Abdil ya? Abdil, panggil Abdil aja. Mulai jago nih teman saya nih, udah jokes nih ya, udah mulai jago ya. Akun Instagramnya apa Mas Abdil? D Abdil. Abdil. DE ya? DE, iya betul. DE Abdil. Ya. Jangan lupa di follow akun Instagramnya Mas Abdil. Yap. Nih penyanyi bersuara merdu, salah satu presiden asal Ditinggiin terus. Subang ya? Subang. Ah, dari Asal Subang. Tinggiin Jawa terus. Barat. Gue suka banget nih kan. Tinggal nunggu ya. Mantap. Nanti jatuhnya nanti. Biar kira yang jatuhin Enggak. bagian gua nih. Yang jatuhin bagian gua ya bener. Halo Mas Abdil. Halo, Apa kabar, Mas halo, halo. Abdil? Alhamdulillah baik. Mas. Ayo, sweet. Ah, aduh. Yang tapan dulu, Mas. Iya. Udah mulai terbangun Ayo, nih Mas chemistry nih ya. Jadi Mas Abdil kalau nggak salah baru ngerilis single ya. Betul. Kapan itu rilis singlenya, judulnya apa tuh? Judulnya tuh Semai Kembali 2 minggu yang lalu lah. Semai. Semai. Bahasanya semai. Semai, ya. Awalnya sih sebenarnya judulnya mau, kan ini cerita lagunya tentang balikan gitu sama mantannya gitu. CLBK ya? Ngajak balikan sama mantannya gitu. Nah, cocoknya tuh apa ya judul lagunya? Sebenarnya ada beberapa option judul lagu. Ada Bersemi Kembali, ada Berharap Kembali, dan Semai Kembali. Kalau bersemi sama berharap itu kayak terlalu mainstream gak sih judul lagunya, jadi nggak terlalu ikonik gitu. Kalau semai itu kayak Jarang jarang ada ya? yang gunain, tapi konteks dari ceritanya itu masih tetap masuk gitu. Jadi ya udah semai aja. Mau reboisasi gitu juga mencangkuk jadi aneh gitu takutnya, ya udah semai aja. Itu terinspirasi lu namanya sama Ariel Noah apa gimana? Wah, semai apa itu? Ngaruhnya di mana masuknya? Semai ini. CLBK-nya, ya betul. Baru gua tulis lagi itu beritanya tadi pagi. Aduh. Masih Itu agak kan aneh. sering begitu ya, kalau ketemu lu nama ya, malah komen lu nama ya. Iya, kayaknya ntar malam ada tuh namanya di Gatsu ya. Di Oli. Oh ya, datang ya. Oke, Mas Agung dititip ya. Iya. Titip fotonya sama dia mereka berdua. Kirim aja Mas, kirim. Semai Kembali. Mas Abdil, itu proses produksinya, proses berkaryanya single Semai Kembali. ini seperti apa? Sebenarnya dari awal pertama kali refnya muncul, gue tuh lagi sore-sore gitu. Ciptaan sendiri berarti? Ciptaan sendiri. Semua lagu dari 3 lagu gue itu ciptaan gue sendiri. Yang Semai itu gue dapet pas gue lagi naik motor gitu sore-sore dengan langit yang ungu, langit Enggak. yang oranye, iya gitu. Muncul aja gitu. Terus refnya masuk tuh di kepala. Terus keinget aja selama beberapa hari itu. Bisa begitu ya? Iya, bisa begitu. Makanya yang Kalau itu di musisi begitu ya? Iya, karena gue termasuk orang yang susah buat curhat sama orang gitu. Mungkin cara merilis dari si stres yang ada atau perasaan yang ada ya udah melalui sebuah lagu. Makanya yang si Semai ini keluarnya pas naik motor. Yang Titik Temu, yang single gue pertama itu pas naik kereta. Oh. Yang Teruntuk itu yang single gue kedua itu pas malam-malam lagi overthinking. Itu semai maksudnya sampai ngelekat banget di kepala itu lagi naik motor. Lagi naik motor. Itu kepikiran apa sekalian jualan? Sekalian juga. Sore-sore ya. Harusnya pas puasa ya jadi. Iya, maaf ya. Ngabuburit. Cuman jandaan aja gue nih, Itu jandaan aja gua. apa yang pertama kali kepikir tuh, Mas Abdil? Lirik apa itu? Ya. Kok tiba-tiba muncul gitu loh. Ya.
ajaib sih menurut saya itu ajaib loh. Iya bener, ya lumayan sih sebenarnya. Gak tahu kalau dari 3 lagu gue tuh kayak emang suka selintas aja gitu, selintas kepikiran gitu dari lirik sama melodinya biasanya langsung. Nah yang ini tuh gue dapetin pas bagian refnya. Mungkinkah kembali kota benar-benar pergi, masih di sini, ada di sini bersamaku. Itu saat itu muncul. Udah sampai melodinya juga. Sampai melodinya juga. Biasanya gue lirik sama melodi barengan. Jarang yang melodinya dulu. Yang ini liriknya lirik sama melodinya barengan. Biasanya liriknya dulu juga ada, tapi melodinya dulu jarang sih. Jarang ya. Kalau dari 3 lagu ini, yang melodinya dulu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Liriknya Lagu juga. nggak ada. Semuanya lirik berarti ya. Semua based on lirik sama melodi bareng. Itu jadi kadang-kadang kayak kita, kalau orang Jawa bilang gini, Mas Abil, kita bergumam apa ya? Gerendeng lagi, aduh. Jadi kita tiba-tiba mulutnya itu akan otomatis akan bersuara sendiri gitu ya. Iya benar Seperti itu ya? betul banget kayak gitu. Siapa Mas Ari yang pernah datang ke sini, Dokter Andira ya? Dia pernah cerita bikin lagu itu ketika dia lagi jaga malam dinas di rumah sakit Tebet. Wah, tiba-tiba kepikiran lagi jaga di ruang mayat ya kalau nggak salah. Gede ya. Lagunya horor dong. Jadi cerita ini lagu horor. Itu jadi kalau saya sih ngerasanya ajaib gitu. Musisi seperti itu ya. Jadi merasa apa ya? Nggak tahu tiba-tiba muncul aja ide itu terus kemudian ternyata jadi lagu dan jadi lagu. Ya itu. Keren. Emang kalau lagi kayak gitu tuh harus buru-buru direkam. Kalau nggak direkam biasanya suka lupa lagi. Iya. Jadi saat itu Mas Abil naik motor langsung biasanya ada juga lagu yang kayak gitu. Yang pas naik kereta juga pas turun dari kereta langsung gue rekam. Kalau yang ini kebetulan pas nyampe rumah juga masih inget ternyata. Ya udah tinggal direkam di rumah. Nah, setelah sepenggal lirik itu jadi, apa yang kemudian Mas Abdi lakukan? Biasanya kalau udah itunya jadi gitu satu bagian atau satu part langsung dirampungin tuh semuanya. Jadi bagian verse-nya apa, terus nanti chorus-nya apa gitu-gitu. Nanti abis itu direkam semua, langsung dikirim ke produser. Karena gue kan gak bisa main alat musik kan. Jadi langsung si produsernya aja yang ngulik lagunya mau digimanain. Jadi setelah lagu apa nih? Semai Kembali. Begitu sampai rumah Mas Abil ngerekam, kemudian mulai menulis lirik secara dari utuh. awal sampai akhir. Secepat itu. Biasa ada juga yang secepat itu, ada yang baru setengah dulu nanti dilanjut lagi gitu, ada juga. Kalau yang ini jatuhnya dia ada di semingguan deh. Seminggu. Kalau itu. Seminggu tuh jadi lirik awal sampai akhir selesai. Sampai selesai. Udah ada musiknya? Belum. Oh, belum ada musiknya. Baru ada melodinya aja. Oke. Maunya begini nih melodinya. Gitu, iya. Ya keren ya. Aduh, ini lagu Semai Kembali memang dari dibuat siapakah? Dibuat sendiri atau pas finishingnya ya? Apa memang ada yang membantu gitu dan terlibat? Nah, dan kisahnya memang kisah nyata kah dari diri sendiri atau apa sih? Kayaknya dari sisa-sisa kisah yang lalu ya jatuhnya kalau kayak gini. Dari ketiga lagu gue itu emang dari pengalaman pribadi sih kayaknya. Cuma ceritanya kayak diperluas lagi aja biar relate juga sama orang lain gitu. Nah pas Semai Kembali nih pas lagi kepikiran soal apa nih sampai akhirnya pengen balikan. Kayak pengen balikan ya. Oh, pengen balikan. Yang kan tadi dibilang kan ada yang dikembangkan dan mungkin juga pure gitu kan. Nah ini yang pure nih. Yang pure kayaknya ini. Jadi mudah-mudahan nggak nonton ya. Kenapa takut ya? Kenapa takut? Jadi kangen sama mantan katanya ya Mas Abil ya. Tapi enak juga ya kangen sama mantan. Jadi lagu jadi rasanya masih Mas Ari kangen sama mantan ngedumel. Gua tahu nih siapa nih yang mau diceritain nih. Gua tahu nih. Ya, kenapa sampai akhirnya membuat sebuah karya gitu ya pengen menceritakan rasa-rasa gitu kan sama mantan gitu. Mau balikan lagi sama mantan. Ada alasan tertentu nggak sih? Ada perasaan apa Mas Abi? Yang pengen disampaikan sebenarnya. Yang pengen disampaikan itu sebenarnya dari segi memaafkannya itu loh. Jadi kalau misalkan
misalkan kalau di sini tuh gue ngebayangin hubungan itu antara cewek dan cowok gitu. Dia membangun sebuah hubungan itu sebagai sebuah pohon, makanya judulnya Semai gitu. Jadi pohonnya itu sebelumnya udah tumbang gitu. Nah, ayo dong kita semai lagi di pohon kita yang baru. Siapa tahu di pohon kita yang baru itu kita bisa belajar dari cerita-cerita atau pengalaman yang udah kita lakukan sebelumnya yang ternyata kurang baik gitu. Jadi di pohon yang baru yang mudah-mudahan bisa lebih tegap lagi berdiri, lebih lama lagi berdirinya gitu. Menarik ya, logikanya bagus nih. Tapi maksudnya logika dasarnya gitu, saat itu posisinya memang lu punya keinginan untuk balikan lagi sama mantan kah, tapi ditolak akhirnya jadi lagu ini, atau seperti apa gitu tuh proses awalnya tuh? Gak ada sih, mungkin di lagu ini juga gue masih bertanya-tanya karena di dalam judulnya aja kalau di Spotify gitu, di digital musik platform lain, di YouTube juga, bahkan Semai Kembali itu ada tanda tanyanya. Gue aja masih bertanya-tanya gitu, dia tuh mau balikan lagi sama gue atau enggak gitu. Dari semua yang udah gue alamin, ada loh tanda-tanda yang Tuhan berikan kepada gue tuh ada gitu, yang menandakan oh mungkin dia juga pengen menyemai kembali bareng gue gitu. Tinggal kitanya aja, mungkin dari dua belah pihaknya ada yang entah gue yang ngomong atau gimana gitu. Bisa jadi juga semai kembali, tapi bisa jadi juga enggak disemai juga. Tapi Mas lagu ini kode berarti ya? Kode. Iya, gue nangkapnya lagu ini kode. Gue pengen balikan sama lu nih. Nih gue kasih lagu. Iya. Ada jawaban nggak dari sana? Belum tahu ya. Waduh, nggak ada gerakan ini. Belum. Nggak ada respon dari dia. Karena emang nggak gue kasih tahu. Belum gue kasih. Tapi masih dekat tuh. Masih dari semua mantan gue tuh nggak ada yang musuhan sih. Wah, dari semua mantan berarti banyak. Makanya yang bikin mungkin jadi gagal move on kayak gitu kali ya. Iya. Jadi lagu ini untuk mantan yang mana nih? Yang mana ya? Tebak-tebak aja deh. Mantan yang keberapa nih? Iya. Kalau dua lagu yang pertama tadi teruntuk ya? Teruntuk sama Titik Temu. Sama Titik Temu juga pengalaman Pribadi. apa ya? Jadi isi curahan hati sendiri itu ya. Iya. Kalau yang Teruntuk itu gua tuh pas waktu itu malam-malam jadi kepikiran aja kalau gua mau misalkan nanti nikah gitu, nanti ngelamar seseorang, pengennya pakai lagu ini gitu. Karena lagunya ini tuh dipersembahkan buat orang-orang yang mau nembak pasangannya, mau menyatakan perasaan kepada pasangannya gitu. Pas baik itu di nikahan atau di lamaran gitu-gitu sebenarnya. Kalau yang Titik Temu tentang merantau gitu sih. Itu soal pasangan juga? Enggak, kalau itu lebih ke gue yang lagi rindu sama suasana rumah gitu. Asli mana? Subang. Itu pas pandemi berarti ya? Itu bikinnya sebelum pandemi. Malah pas rilis seminggu setelahnya langsung pandemi. Oh, baru pandemi. Iya. Makanya jadi relate banget. Karena selama pandemi kan biasanya susah ketemu orang tua betul. Orang rantau. Tapi nggak ada hubungannya dengan pandemi itu berarti lagu ya? Nggak ada sama sekali. Titik Temu ya? Emang mungkin semestanya aja yang menyatukannya gitu. Tapi untuk lagu yang Kangen Mantan ini tadi apa judulnya? Semai Kembali. Nah ini ada bantuan dari siapakah, musisi-musisi gitu saat menggarap ini nih? Saat menggarap itu sama, dari single 1, 2, 3 orangnya masih tetap orang yang sama. Kita pengennya bertumbuh bareng-bareng gitu. Di sini ada Khalisya Isyana, terus ada Pradipta juga, terus kemudian ya teman-teman aja ada Fahri Nugroho, Mutia juga ada. Dari teman-teman Arseri, dari label gua. Mana sih labelnya? Labelnya Arseri Musik. Arseri Musik. Okay. Mas Abdil, 3 single ini kan udah mulai udah dirilis gitu loh. Sejauh ini sudah pencapaian udah yang maksimal, udah ya ini yang dicari gitu, atau merasa ya baru awal, atau pengennya sih lebih dari ini gitu. Kalau dari segi itunya pengennya sih lebih dari ini, tapi sampai titik ini aja gue nggak pernah nyangka gitu. Dari zaman gue kecil gitu gue nggak pernah nyangka jadi punya lagu sendiri gitu. Karena emang dari kecil juga sebenarnya udah suka gitu dengerin musik. Cuma menjadi penyanyi bukan satu-satunya mimpi yang pengen gue capai gitu. Mimpinya apa tuh?
Mimpinya dulu yang berguna bagi orang tua gitu. yang aman begitu ya. Yang berguna aman bagi ya gitu. desa dan bangsa ya. So, jadi sebelum jadi penyanyi apa Mas Abdil pengennya apa gitu? Sebelum resmi Jadi penyanyi gitu. ngerekam lagu, Jadi bikin karya. Jadi pelawak. Abdel dong. Alma Dede. Apa ya? Gue mungkin orangnya yang nggak terlalu ngoyo pengen apa gitu ya. Jadi kayak jalanin aja yang udah yang ada di depan mata gitu. Sebelum sebagai penyanyi, gue emang suka gitu menyanyi, mendengarkan musik. Tapi seiring berjalannya waktu, gue kuliah di informatika gitu. Jadi jauh banget ya? mengenal jauh ya lumayan. Mengenal bikin kayak gini nih, multimedia gini gitu. Ya udah dijalanin dulu aja. Ternyata pas di ujungnya, jadi semua itu nyambung gitu loh. Jadi gue bikin lagu, terus gue bikin visualnya sendiri. Jadi bikin websitenya juga bisa bikin sendiri gitu. Jadi salah satu yang mungkin Tuhan kasih juga buat gue gitu. Ya udah, lu coba dulu aja, nanti kita satuin deh bareng-bareng gitu di ujungnya. Ya kalau itu mah nggak usah ikut label Mas ya. Sendiri aja. Ya. Tapi kalau kayak gitu gue juga bisa bikin musik. Lagunya doang dong. Pakai akapela aja. Akapela. Titiknya Mas Abdil di mana titik mulai? Oke, ini titik apa nih jalan yang harus gue pilih nih? Ya, menjadi pemusik ya, menjadi musik. Pas setelah rilis lagu sih. Karena pertama kali pengen rilis lagu itu kayak Nothing Tulus aja. Ya udah, gue pengen cerita gitu ceritanya. Pengen cerita sama Cerita orang lewat lagu, lewat lagu. Ternyata respon dari orang-orang kok banyak yang relate dengan lagunya gitu. Nah, mungkin ya ayolah kita cobain sama produser gitu, ngomong sama labelnya juga, yuk kita cobain aja, coba lagi aja gitu di single kedua, single ketiga gitu. Dan mungkin kedepannya pengen ada single-single yang lainnya. Itu ketemu produser itu lewat audisi atau ditawarin atau kita ngelamar tanda kutip? Kebetulan teman-teman. Kebetulan kayak di apa ya, diriungin gitu sama teman-teman yang emang satu visi satu misi dengan. Sudah kenal sebelumnya dengan mereka. Sebelumnya. Kebetulan pas punya lagu ya. Malah ditanya gitu, punya lagu nggak sih? Karena emang sebelumnya nge-cover lagu di YouTube, di Instagram gitu. Jadi tahu gitu, oh ini ada bakat nih. Kalau misalkan punya lagu, boleh juga kita produksi. Gitu. Sebelum Mas Abdil rekaman sebelum Mas Abdil bikin lagu pertama, Titik Temu itu memang sudah sering cover lagu. Sering. Dinaikin diunggah di YouTube. Sama Instagram. Jadi teman-teman mantaunya dari situ ya? Iya, dari situ. Sama teman-teman main juga sih. Sebenarnya kenal mereka tuh dari gue bikin visual gini. Gue biasanya bikin visual buat beberapa musisi juga gitu. Misalnya? Yang terakhir gue bikin yaitu Paul Partohap. Sebelumnya juga Rahmania Astrini. Rahmania Astrini. Gubernur ya? Iya. Ya. Itu sama-sama orang Sunda berarti ya? Sama-sama orang Sunda, iya betul. Orang Bandung. Orang Bandung. Tapi waktu itu ini kan 3 lagu diciptakan atau liriknya kan ditulis sendiri gitu kan. Nah, memang dari dulu suka menuliskah, maksudnya menuangkan apa yang dirasa dalam bentuk tulisan kah sampai akhirnya jadi lagu atau seperti apa sih? Suka banget. Ternyata root dari pertama kali gue nulis itu adalah pas SD. Gue tuh suka banget puisi. Mungkin orang-orang suka baca komik, baca apa-apa gitu. Ya? Enggak, kalau nulis diary. Enggak. Lebih ke puisi sih. Kalau ada di buku bahasa Indonesia gitu, pelajaran bahasa Indonesia, kalau nulis puisi itu jadi kayak semangat gitu, kayak hidup aja gitu. Nulis terus pas SMP ikut lomba puisi, ya bersyukuran gitu dapat juara gitu pas SMP itu. Terus SMA masih ditekuni puisinya, cuma udah mulai bikin lagu-lagu gitu. Dari puisi itu. Dari puisi itu. Jadi lirik lagu berarti. Iya, jadi lirik lagu. Jadi puisi itu juga nulis sendiri berarti ya? Nulis sendiri. Menciptakan sendiri ya? Menciptakan sendiri. Oke. Dari situ kemudian mengalir. Sebenarnya kalau puisi-puisi Mas Abdil yang lama masih tersimpan nggak itu? Ada sih di rumah. Itu bisa jadi lagu nggak kira-kira? Mungkin bisa ya. Pikiran-pikiran zaman SMP gitu ya, lucu-lucuan. Bisa sih. Tinggal cari melodinya kan. Cari melodinya. Betul. Karena emang lagu yang ini juga awalnya kan dari puisi secara tidak langsung kan si liriknya itu. Yang dari ini? Semuanya. Dari puisi juga. Jadi nadain. Tanpa sengaja kemudian menjadi lagu ya, jadi karya. Iya, ya? betul.
Tapi udah berapa lagu pertama tahun berapa tuh? Tahun 2020. 2020 yang kedua 2021, ini 2022. jadi tiap setiap tahun. tahun ya. tahun. Ya. Tapi punya mimpi apa sih maksudnya ketika memutuskan untuk menyanyi gitu? Lu punya apa sih hal apa gitu nih yang lu pengen lu capai gitu menjadi seorang musisi gitu? Karena banyak ya kita tahu industri setiap hari setiap minggu setiap bulan muncul lah Banyak banget. nyanyi baru gitu. Pengennya sih jadi abadi aja sih karya yang gue bikin. Kalau misalkan bikin poster atau biasanya kan gini-gini ya, apa namanya, kayak gitu nggak terlalu banyak gitu umurnya, jadi setahun 2 tahun udah nggak gitu lagi. Pengennya kalau dengan lagu, karena dia ada ceritanya, terus kemudian ada juga lagunya, terus bisa didengerin kapan aja sampai mungkin gue udah tua gitu. Nanti kalaupun gue udah nggak ada gitu juga bisa tetap didengerin gitu, dan karyanya jadi long last gitu. Kalau dari segi yang pengen gue capai. Mas Abdil ketemu sama teman-teman di label apa tadi Arserik itu juga karena pertemanan berarti ya? Betul, pertemanan. Jadi nggak beruntung juga ya, nggak perlu repot-repot. Iya bener, kayak disatuin aja gitu. Iya, langsung bener. dideketin. Langsung rilis single pertama berarti? Langsung rilis setelah 1 tahun. Oh, setelah 1 tahun gabung? Jadi setahun itu ngapain? 1 tahun itu ada ngerjain film waktu itu. Ngerjain series. Main film maksudnya? Enggak, bikin grafisnya juga. Oh, bikin grafisnya. Iya. Jadi kerja di balik layar. Di balik Oke. layar. Kemudian muncul single pertama itu karena ada tawaran Kadang ada atau tawaran. ada tuntutan. Lu harus Enggak sih. segera. Enggak sih, karena ada tawaran dan guanya aja mungkin karena ada materi lagunya aja, jadi kayak kawin gitu. Dicocok. Jadi waktunya. nawarin ke mereka ya. Nih gue punya lagu nih. Dan mereka oke. Oke. Coba-coba berarti ya. Coba-coba aja. Nih sejauh ini menurut label akan dilanjutkan barangkali. Bahkan sebelum Ditanya lu dapurnya lu bahaya. sebelum ada Bahaya gua banget itu, lu. sebelum ada gua itu Arser itu awalnya berkecimpung di dunia film, nggak ke musik jatuhnya. Karena ada gua, terus gua adalah karya artis pertama abis si titik temu itu belum ada label sebelumnya. Belum ada rekodnya ya? Belum ada rekornya. Di lagu kedua tuh baru kita bikin label aja. Oke. Terus sekarang udah ada 3 artisnya. Selain Mas Abdil siapa? Ada Paul Partohap tadi itu, terus sama Amira Karin. Amira Karin, oke. Iya. Nanti besok bisa aja tuh labelnya apa namanya kita tuh bikin film yang bikin musiknya Mas Abdil. Ya mudah-mudahan. Ya bikin soundtracknya. Ya, Mas Abdi masih suka makan bubur kerupuknya diaduk gitu kan. Iya. Bubur ya? Tapi gue suka makan bubur serius. Aduh. Masnya tim apa, diaduk apa enggak? Diseriusin lagi padahal gue mau cengin Abdel tuh maksudnya. Cing Abdel Aduh, emang gue. Aduh. Mana ada lagi bubur terenak yang Cing Abdel bilang tuh. Jadi Belum gimana nyobain. nih? Abdel gimana 2 tahun terjun di Bentar musik? Mas Ari, bentar. Apaan? Tadi ditanya kita. Apa? Gua termasuk yang nggak suka diaduk. Nggak diaduk ya. Kalau soto gitu juga nggak diaduk. Enggak. Oh nggak diaduk. Indomie itu mie instan gitu Mie nggak? instan diaduk. Nggak diaduk. Kalau nggak diaduk bumbunya nggak nyampur tuh. Harusnya konsisten ya, tetap nggak diaduk. Dibahas lagi jadi jokes gue jadi garing kan. Nanti gara-gara dibahas deh, ya ampun deh ya. Sukanya mana? Bubur barito pernah? Bubur barito pernah. Enak tuh. Bubur Alfa sih Legend tuh. masih the Yang best. enak ini Mas. Yang enak ini bubur doi Cinere kalau udah pernah nyobain. Waduh, jauh banget Cinere. Cinere masuk Jakarta Selatan apa Depok? Itu perbatasan. Berat. Tapi anak-anak Cinere nggak mau disebut anak Depok katanya. Iya. Dia maunya Iya lah, orang Cinere. Udah Depok, kurang Jadi Jaksel. ngomongin ini ya. Jadi ngomongin di wilayah ya. Jadi Abdel gimana nih 2 tahun di musik? Lagi Mas Ari ngomongin Apa yang dirasain? bubur. Itu cuma jokes doang, kenapa diseriusin? Jadi panjang. Iya, jadi jayus banget itu jokes gua tuh, ampun. Ya, jadi 2 tahun gimana nih? 2 tahun di musik seperti apa? Banyak yang belajar, dirasakan? banyak belajar, sangat banyak belajar. Biasanya kerja ngerjain yang gini-gini tuh sendiri gitu, sekarang musik kayak ada beberapa orang yang terlibat, terus gue juga jadi lebih banyak, terutama banyak belajar
berkomunikasi sama orang lain gitu tentang karya yang ada di kepala gue doang gitu. Ternyata dari orang lain juga bisa memberi masukan gitu. Ternyata gue nggak bisa seegois itu untuk sebuah karya gitu. Karena ini kan karya bareng-bareng, bukan walaupun di situ namanya De Abdil gitu, tapi itu adalah karya dari teman-teman juga karya gitu bersama. Banyak banget sih yang bisa dipelajarin. Abdil minum dulu, kayaknya kaku, tegang banget kayak ngobrol sama guru BK ya. Tegang banget, parah. Itu mengalahkan egonya gimana Mas Abdil? Mengalahkan egonya gimana? Kan main bareng-bareng tuh kan nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa egois kan? Nggak bisa egois. Gimana ya? Jadi lebih ke ya udah aja, asal mereka ngasih masukan, terus masukannya itu ada alasan yang benar-benar bisa masuk ke logika dari teman-teman itu semua, ya kita terima ya. Nggak mau menang sendiri ya. Nggak mau. Maunya ini cocoknya lagunya dangdut, tapi gue nggak mau dangdut nih gitu loh. Jangan dong, karena emang itu kan ada apa, ada benturan-benturan kan biasanya kan. Iya, dan kebetulan dari semua yang tim bekerja sama di lagu ini tuh emang satu pemikiran gitu, satu selera musik yang sama, satu tujuan yang sama gitu. Lebih gampang ya? Iya, lebih gampang. Jadi enak di belakang layar apa di depan layar? Enakan ada plus minusnya ya. Enakan di depan layar sih kayaknya ya. Depan layar, nyanyi kan harus tampil di depan banyak orang kan. Karena udah capek gitu kalau di belakang layar, ya udah sendiri aja, apalagi ngerjain yang udah laptop aja gitu, nggak bisa berkomunikasi sama orang lain. Udah mulai jenuh berarti di belakang layar. Jenuh, betul. Okay. Ternyata enak nyanyi ya. Seru ya, jadi bisa ketemu gitu. Yang sebelumnya gue belum pernah kesini, jadi kesini gitu. Lewat doang kan biasanya. Anak Benjeruk Mas Ari. Bonjer Pride. Sama Polsek di mana? Polsek Benjeruk. Di situ, di belakang stasiun RCTI. TV ya. Oh. Nongkrongnya di bawah ini ya. Di kolong tol. Iya, yang taman itu. Yang biasanya banjir. Aduh. Enggak pengen pindah Mas Abdil. Gak pengen pindah. Aduh. Udah nyaman lah. Udah nyaman lah. Ya. Mas Abdil selama pandemi sekarang pun juga masih kan apa yang dirasakan harusnya. Adakah tawaran manggung kemudian dibatalkan atau masih tetap menunggu tawaran untuk tampil di depan banyak orang? Kalau sekarang itu pengennya sih fokus bikin karyanya dulu ya. Biasanya kan 1 tahun 1 gitu. Sekarang sih rencananya di tahun 2002 ini ada beberapa karya yang udah di workshopin, tinggal nanti dirilis gitu. Pengennya sih menuhin katalognya dulu, biar nanti kalau misalkan nyanyi tampil gitu, pengennya sih bawain lagu sendiri. Menuhin katalog dulu yang Uzbek. Iya. Yang cashback yang mana nih? Yang Uzbek ada nggak yang Uzbek? Yang Uzbek. Aduh. Ngomongin katalog sih. Kan? Aduh, ya. Masih berkarya aja sih. Jadi nunggu tabungannya dulu ya. Tabungan lagunya dulu. Ya. Betul. Iya, berarti dia legowo banget ya Mas ya. Tadi dia bilang single pertama ya udah jalan gitu aja udah, nothing tulus gitu. Iya, nothing tulus aja. Terus, karena emang kadang ya kita nggak usah yang terlalu berharap, ya mimpi ada gitu, tapi nggak usah yang terlalu berharap, takutnya nanti dipatahin kan. Jadi aduh gitu, jadi nggak semangat lagi gitu. Ya pengennya ya udah tetap ngeluarin aja, udah selesai gitu, kita tetap berusaha gitu ke depannya. Sampai lagu ini juga ya untuk mantan gitu, sampai akhirnya gara-gara takut dipatahin jadinya belum dinyata-nyatain gitu ya. Belum. Aduh, bener lagi tuh makan gua. Aduh. Jadi curhatnya lewat lagu ya. Curhatnya lewat lagu aja. Iya. Sampai di titik ini Mas Abdil ngerasa ini nggak udah apa ya? Ngerasa mimpinya terwujud jadi penyanyi gitu. Ya oke, nyanyi udah 3 single gitu. Tapi masih ada yang apa ya? Gue pengennya begini gitu loh. Pengennya bisa manggung gitu loh. Penyanyi kalau nggak nyanyi ya bukan penyanyi gitu ya. Pengennya sih emang yang pengen ada di kepala gue tuh, gue manggung nggak bawain lagu orang gitu, bener-bener ngebawain lagu sendiri. Dan kebetulan di labelnya aja di Arseri gitu, si musisinya itu si tiga-tiganya nggak boleh nyanyi lagu orang, nggak boleh, maksudnya nggak boleh nyanyiin lagu yang diciptain orang lain gitu, yang dirilis sendiri. Makanya lagu-lagu yang dirilis sama kita itu pure dari sendiri dari
pengalaman pribadi sih. Posesif ya. Posesif ya. Naif ya. Enak sih sebenarnya. Kan dibilang harus nyanyi lagu sendiri Mas Ari. Bukan iya, lagu naif. Wah. Kok lagu naif? Itu dari posesif. Oh iya. Aduh. Jadi untuk mengenalkan karya sendiri itu gimana Mas Abil sampai hari ini? Apa yang Sesulit dilakukan? gak sih? Sesulit apa sih memperkenalkan karya Biar sendiri? muncul di antara banyak penyanyi yang banyak penyanyi pendatang baru itu. Jujur buat sekarang ini susah banget, apalagi di setiap minggu itu ada 14 juta lagu baru di seluruh dunia gitu. Jadi kayak aduh gitu, susah juga gitu buat promoinnya ya. Pintar-pintar kita aja. Berbagai cara kita coba gitu, apapun gitu. Dari mulai filter Instagram gue coba waktu itu, terus kemudian ya promo yang kayak gini, terus ke radio-radio juga dicoba gitu. Terus di sosial media juga dikencengin gitu sih promo-promonya. Itu sih yang paling bisa gue kerjain untuk saat ini gitu. Lagunya udah mulai disukai banyak orang, didengar banyak orang, bukan disukai, didengarkan banyak orang. Kalau di platform digital itu kan ketahuan ya, streamingnya berapa gitu ya. Streamingnya berapa itu. Untuk yang titik temu itu waktu itu ada sekitar kalau digabungin semua gitu udah mau 1 juta kayaknya. Oh ya? Wah banyak ya. Titik temu, terus kemudian yang teruntuk sekitar masih di bawah 500.000. Yang baru ini? Yang baru ini baru juga 2 minggu nggak tahu. Oh baru 2 minggu ya? 2 minggu. Oke. Jadi jangan lelah nih Mas Abel. Iya, Betul. Karena di titik temu juga naiknya nggak 1 minggu setelah rilis, 2 minggu. 3 bulan waktu itu kalau nggak salah. Gue targetnya tuh waktu itu pengen deh ya Allah 10.000 gitu. Ternyata dikasihnya langsung 100.000 gitu. Iya? Pada saat itu ya alhamdulillah gitu, sampai sekarang ya masih ada gitu yang dengerin. Tapi ini ya seneng ya berjuang sendiri dari awal itu. Prosesnya tuh ketahuan itu bisa merasakan sendiri itu, nggak tiba-tiba langsung boom gitu. Iya emang, dan senangnya juga didukung sama tim di belakang gue tuh yang benar-benar bisa support gitu. Kita jalan deh bareng-bareng dari awal, dari nol gitu ya. Susah pahitnya gitu kita jalanin aja dulu gitu. Nggak pengen ngajak duet gitu Mas Abdul? Pengen sih, nanti ada mungkin di rencana di 2022 akan sama ada siapa tuh? Rahasia. Tapi punya mimpi nggak sih, maksudnya kemungkinan akan terjadi gitu sama musisi besar gitu, ada nggak sih? Ada sih. Gue tuh dari dulu suka banget Mas Yofi. Yofi Widianto. Dia tuh aduh gokil deh. Dari berbagai generasi, dari generasi nyokap gua gitu dia dengerin Yofi Widianto sampai generasi adek gua gitu dengerin juga gitu Yofi Widianto. Itu keren banget sih menurut gua. Berarti bakal ada pengennya sih mudah-mudahan lah ya. Sama Mas Yofi apa Marcel Widianto duetnya? Stand up dong. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kalau Mas Yofi mimpinya belum dapat. Iya, sama Marcel juga cakep tuh. Sama Arsi Wijayanto dulu. Bisa, bisa. Ya mudah-mudahan lah. Kayak kita nggak pernah. Iya, kalau Arsinya belum sempat sama Marcel aja nggak apa-apa. Marcel Widianto tadi. Yang pernah dekat situ. Di bocah Jakarta Utara. Marcel Komika. Iya. Marcel Widianto. Iya, yang kemarin teriak-teriak pas lagi di Paris. Iya. Aduh. Mentang-mentang namanya sama Widianto. Kalau penyanyi cewek ada nggak Mas Abdul? Penyanyi cewek kalau di dalam negeri dulu aja. Iya, dalam negeri pengen sama Raisa sih. Boys. Raisa, mana tadi? Si Mas Resto. Iya. Ngobrolnya sama ini. Susah, jadi Raisa ke Kinari masih susah nih. Iya, susah. Bang Matthew tuh coba kalau nonton nih pengen ketemu sama Mbak Yaya mau duet gitu katanya Mas Matthew. Boleh lah. Selain Raisa siapa? Di dalam negeri juga. Yang mungkin bisa lah jadi kenyataan gitu. Nggak tahu juga sih. Belum ada bayangan ya? Ada bayangan. Wika Salim kali. Wika Salim. Tapi siapa? Rama Asar ini nggak mau. Rahmani Asri ini boleh sih. Kebetulan juga kita emang satu root label gitu juga sih sama si Rahmani Asri ini. Iya. Pernah datang ke sini juga? Belum. Ramanya belum. Tapi putih abu-abunya kita pernah samperin. Oh, sama Putih Abu-Abu juga seru kali ya? Hah? Sama Putih Abu-Abu juga seru ya? Jangan, Mas. Banyak banget ya. Beda ya.
Ntar dia bukan nyanyi lagi. Tapi ini apa? Rebana. rebana nanti jangan. Tapi kali-kali Mas Abdil harus begitu tuh, ngasih gebrakan Juar gitu ya. biar orang tuh tahu ada Betul. lagunya Mas Abdil yang dinyanyikan duet ya kali-kali sama Titi DJ lah, jangan nanggung-nanggung gitu. Iya. Sama Krisdayanti misalnya. Kalau nggak yang sejalur labelnya gitu sama Kotak gitu ya. Misalnya tuh bikin Bulat. aja begitu. Sama ini nih. Siapa lagi sih Warner tuh? Siapa lagi? Aduh. Itu Kotak lagi kita tunggu-tungguin itu Kotak. Aduh, nggak datang-datang ke sini nih Kotak nih, parah. Ya, jadi gimana Mas Kin? Oke, Mas Abdil barangkali boleh nyanyi nggak sih Mas? Iya, nyanyi Boleh. dong lagu yang buat mantan ini nih. Iya yang buat semai mantan tuh nih. Semai, bahasanya tuh bagus cintaku. katanya. Iya. Semai kembali. Kena banget sih emang di hati dan pikiran. Wah, Terus, mudah-mudahan ya. Amin. Apa ya? Refnya kali ya? boleh? Boleh. Mungkinkah kembali kau tak benar-benar pergi, masih di sini, ada di sini bersamaku. Apakah ini pertanda darinya untuk satukan kita lagi? Berjanji untuk tetap di sini. Terima kasih. Mas, Cing Abdel, Cing Cing Abdel. Referensi penyanyi siapa sih? Referensi. Gue kayak lagi itu ya ngejurin orang ya. Referensi siapa sih? Kalau dari luar negeri gue suka banget Boyz II Men. Oh. Terus Jeremy Passion gue suka banget. Jeremy Tetis. Jeremy liputan 6 dong. Terus habis itu siapa? Kalau dalam negeri, yang Mas Yovie Widianto, Suhu, terus Ya. Tulus. Wih, hati-hati di jalan tuh. Hati-hati kalau nyebrang. Jangan lupa tanggal 2 November dan 3 November tonton Justin Bieber. Justin Bieber. Abdil ini kemarin ikut ngantri gak? Enggak sih. Nggak ikut ngantri Lihat di orang-orang tiket, lihat story-nya aja udah capek gitu ya. Oh gitu. Tapi nggak mau ngantri gitu, siapa tahu buat beli tiket banyak habis itu jualin lagi. Dia kalau reseller dong. kalau Justin Bieber enggak Mas Ari. Kalau Kahitna manggung nomor 1 ya Mas Kemudian Ari. Mas Yovie ya. Iya. Sama kangen band. Ya. Jadi gimana Mas Kin nih? Oke, Nah, ini. mudah-mudahan Mas Abdil sukses. Iya, terima kasih. Kita tunggu Sukses single juga. berikutnya. Ditunggu karya berikutnya. Album jangan lupa mudah-mudahan terwujud albumnya. Lancar terus karir di musiknya, jangan pernah letih untuk berkarya. Terus bikin lagu, Betul terus banget, bikin Bu. karya. Ya. Terus siapa nih Mas? Siapa nih yang semangat, mengakhiri tetap nih? semangat. Siapa yang mengakhiri nih? Oh yang mulai Iya. Sekali lagi terima kasih untuk Cing Abdil. Ya. Wah. Di Abdil Mas Ari. Dia Abdil, terima kasih sudah mampir ke Warta Kota buat Iya, terima kasih teman-teman. juga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Bagikan ke semuanya kalau memang obrolan ini bermanfaat gitu untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk di subscribe channel YouTube Warta Kota Production, di like dan juga di share. Terus juga dinyalain loncengnya, siapa tahu kalau mau nonton podcast Kinari kan langsung nonton notifnya. Dan terima kasih, see you, bye bye. Jangan lupa subscribe ya.